Di Gunung Kombang juga terdapat sebuah petilasan yang bisa dikunjungi. Berdasarkan mitos warga setempat, pulau ini merupakan tempat pertapaan Nyi Roro Kidul sebelum menjadi penguasa pantai selatan. Menurut cerita umum, Kanjeng Nyi Roro Kidul pada mulanya bernama Dewi Retna Suwida. Ia adalah seorang putri dari Pajajaran, anak Prabu Munding Sari, dan merupakan cicit dari Raja Siluman di Sigaluh. Namun hal yang tak biasa terjadi, adanya suatu petaka yang menimpanya hingga seluruh wajah dan tubuhnya terkena penyakit kulit. Putri Dewi Retna lalu melarikan diri dari keraton dan bertapa di Gunung Kombang. Selama bertapa, kekuatan gaibnya semakin terlihat. Konon ia dapat berganti rupa dari wanita menjadi pria atau sebaliknya. Diceritakan juga kalau sang putri tidak bersuami dan menjadi ratu di antara makhluk halus seluruh Pulau Jawa. Istananya berada di dasar Samudra Indonesia. Hal itu tidaklah mengherankan karena sang putri memang mempunyai darah keturunan dari makhluk halus. Setelah menjadi ratu, sang putri lalu mendapat julukan Kanjeng Ratu Kidul Kencana Sari. Namun, kini lebih dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Dikatakan oleh warga setempat kalau rumah kecil di Gunung Kombang yang dikabarkan menjadi tempat bertapa Nyi Roro Kidul ternyata sudah terkenal ke seluruh dunia. Dibuktikan dari cerita seorang pria berkebangsaan Belanda yaitu Mr. Walter yang pada masa penjajahan ia menjadi pengawas di daerah tersebut. Ia juga bercerita bahwa di rumah tersebut ada foto wanita memakai baju khas Jawa. Aura mistis juga semakin menguat dengan keberadaan makam keramat di Gunung Kombang tersebut. Makam itu selalu ramai dikunjungi pada hari-hari besar keagamaan oleh para peziarah, baik masyarakat sekitar maupun dari luar daerah. Gunung Kombang juga dipercaya masyarakat sebagai tempat penampakan penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul, tepatnya di rumah kecil yang ada di wilayah tersebut. Kepercayaan ini sudah tumbuh dari generasi ke generasi masyarakat daerah setempat. Maka dari itu, setiap tahunnya diadakan upacara labuhan sebagai bentuk rasa hormat dan syukur terhadap pemilik lautan selatan tersebut. Setiap tahunnya di Gunung Kombang, tepatnya setiap tanggal 14 bulan Maulud, masyarakat Kedung Sala melakukan upacara labuhan. Kegiatan yang sudah ada secara turun-temurun ini seperti sebuah acara syukuran, dilakukan dengan menyembelih kambing atau sapi yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar pantai dan menyerahkan sesaji kepada Ratu Pantai Selatan. Pantai Parangkursi tersebut memiliki batu karang yang berbentuk kursi. Hal tersebut pun dikaitkan dengan kisah mistis. Legendanya, Pantai Parangkursi yang berada di Banyuwangi tersebut merupakan singgasana Nyi Roro Kidul. Menurut legenda yang berkembang, setiap air laut yang menyembur karang berbentuk kursi tersebut, rasa airnya tidak asin melainkan tawar. Hal tersebut dikaitkan karena karang tersebut tempat singgasana Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, Nyi Roro Kidul muncul dari alam gaib ke dunia melalui pantai Parangkursi tersebut. Legendanya di atas Parangkursi itu terdapat sebuah jendela angin dari bawah laut yang menghembuskan angin kencang dari laut dan disusul air laut yang menyembur ke atas. Menurut legenda, dahulu pantai tersebut bernama Pantai Manis. Namun ada juga yang menyebutnya dengan Parangkursi, hingga akhirnya disepakati nama pantai tersebut menjadi Pantai Parangkursi. Hal ini tidak lepas dari keberadaan sebuah karang besar yang jika dilihat di kejauhan mirip sebuah kursi yang berdiri. Keberadaan karang berbentuk kursi ini juga memiliki arti bagi masyarakat setempat. Konon, kursi tersebut selalu ditempati Nyi Roro Kidul. Legendanya, Ratu Pantai Selatan tersebut hanya memilih karang berbentuk kursi tersebut sebagai tempat untuk beristirahat sejenak sambil menikmati keindahan Pantai Parangkursi.
Konon, air pantai Parangkursi selalu menyemburkan airnya setinggi karang yang berbentuk kursi tersebut. Namun, warga di masa lalu meyakini bila Nyi Roro Kidul berkunjung dan beristirahat di karang tersebut, air pantai pun terlihat tenang. Bahkan tidak menyemburkan airnya hingga ke karang yang diyakini sebagai singgasana Nyi Roro Kidul tersebut. Selain itu, suasana karang pun akan terasa lebih mistis. Legendanya bila Nyi Roro Kidul sudah meninggalkan singgasananya, suasana mistisnya seakan ikut terbawa. Kisah mistis Pantai Parangkursi memang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat. Pantainya yang masih perawan membuatnya semakin eksotis dan dibalut dengan keberadaan singgasana Nyi Roro Kidul. Menurut legenda, walaupun Pantai Parangkursi adalah salah satu singgasana dari Nyi Roro Kidul, namun larangan baju hijau belum melekat di pantai tersebut. Berbeda dengan pantai-pantai yang menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul. Pantai Slamaran tergolong pantai yang tidak terlalu luas, hanya sekitar 3,4 hektar. Saat akhir pekan dan hari libur nasional, Pantai Slamaran selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang ingin bersantai melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tetapi di balik keindahan yang tampak dari Pantai Slamaran, tersimpan kisah misteri dari sosok makhluk gaib yang disebut-sebut sebagai sang penguasa pantai utara. Warga setempat menyebutnya sebagai Dewi Lanjar, sosok wanita yang cantik jelita yang konon legendanya diangkat menjadi ratu di pantai utara oleh Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari atau lebih dikenal dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Legenda mengatakan Dewi Lanjar merupakan satu dari 28 abdi kinasih Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang berkuasa di Samudra Hindia pantai selatan Jawa. Legendanya Dewi Lanjar secara khusus diperintah oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul untuk menjaga ekosistem kawasan pantai utara Pulau Jawa dari berbagai kerusakan. Konon legendanya Dewi Lanjar dahulunya merupakan seorang manusia bernama Siti Hadijah yang sangat sakti dan gemar bertapa. Setelah beberapa hari menikah, suaminya meninggal dunia karena tenggelam saat melaut. Dengan kejadian itu, Siti Hadijah dirundung duka sangat luar biasa. Untuk menenangkan diri dan mencari petunjuk dari Tuhan, kemudian Siti Hadijah pergi ke pantai selatan untuk bertapa. Legenda mengatakan karena memiliki kesaktian yang tinggi, Siti Hadijah kemudian ditemui oleh Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Saat sedang bertapa, Gusti Kanjeng Ratu Kidul memberikan pesan kepada Siti Hadijah untuk kembali saja ke pantai utara. Sesampai di pantai utara, Siti Hadijah kembali bertapa hingga ia ditelan oleh sebuah ombak maha dahsyat. Setelah kejadian itu, Siti Hadijah diangkat menjadi penguasa pantai utara dengan gelar Raden Nganten Rara Kuning atau lebih populer sebagai Dewi Lanjar. Makna kata Lanjar dalam nama Dewi Lanjar memiliki makna yaitu janda, seorang wanita yang ditinggal suaminya. Legenda mengatakan Dewi Lanjar dan pasukannya memiliki wewenang khusus untuk menjaga setiap harta karun yang tersimpan di laut pantai utara. Konon legendanya harta karun tersebut berasal dari kapal-kapal saudagar yang karam pada masa kerajaan Kesultanan hingga kolonial Belanda. Legendanya Dewi Lanjar menjaga harta karun tersebut agar digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk memperkaya pribadi. Bagi sebagian besar masyarakat Kota Blitar, Jolo Sutro merupakan pantai yang biasa dihubungkan dengan hal-hal mistis karena sering dijadikan sebagai lokasi atau tempat melakukan berbagai upacara ritual. Salah satu upacara ritual yang masih rutin dilakukan oleh masyarakat Blitar adalah upacara larung sesaji. Biasanya, warga melakukan upacara larung sesaji atau upacara petik laut ini setiap bulan Suro Muharram. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur terhadap hasil laut yang melimpah
dengan harapan kedepannya setelah petik laut ini semakin menambah rezeki dan banyak hasil tangkapan kami saat melaut. Kalau upacara larung sesaji merupakan salah satu ritual yang rutin dilakukan setiap tahunnya dan sudah banyak dikenal oleh kebanyakan warga Blitar, berbeda dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Ritual pesugihan yang dilakukan di daerah pantai Jolo Sutro ini memang tidak begitu terkenal bagi masyarakat awam. Namun bagi para pencari pesugihan, pantai ini sudah tidak asing lagi. Karena konon di pantai ini adalah tempat berkumpulnya Ratu Kidul Nyi Blorong dan Prabu Siliwangi. Biasanya orang-orang yang datang membawa kepala sapi sebagai tumbal atau persembahan kepada sang penguasa Laut Selatan ini. Diceritakan oleh sang juru kunci Jolo Sutro bahwa pada malam-malam tertentu, sosok gaib ini akan menarik kekayaan dari dasar laut, di mana sumbernya konon berasal dari alam gaib. Jika kita menengok sejarah Indonesia yang dahulunya terdiri dari berbagai kerajaan, Laut Selatan merupakan jalur laut pada masa tersebut untuk mengangkut berbagai kekayaan dari satu daerah ke daerah lain. Pada masa itu juga seringkali terjadi peperangan di laut, sehingga tidak sedikit kapal-kapal kerajaan masa lalu yang membawa harta kekayaan yang tenggelam di dasar Laut Selatan ini. Menurut keterangan dari masyarakat setempat, di laut pantai Jolo Sutro ini seringkali terjadi tragedi yang sangat mengenaskan, seperti hilangnya orang-orang yang sedang melakukan berbagai ritual yang ditujukan untuk mengalap berkah atau mencari kekayaan dari penguasa gaib Segoro Kidul.